Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, salah satu yang harus kita patuhi adalah protokol-protokol terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan para ulama-ulama kita, khususnya yang tergabung dalam Ormas Nahdlatul Ulama. Sebab ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taatlah kepada ulul amri. Siapa ulul amri itu? Ya, ini saya bukakan di dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Ya, siapa yang dimaksud dengan ulul amri? Di sini ada beberapa maksud dari ulul amri itu. Satu yang dimaksud dengan ulul amri adalah ahlul Qur'ani wal ilmi, yaitu ahli Quran dan cendekiawan, ahli ilmu. Yang kedua yang dimaksud dengan ulul amri, ada ulama yang mengatakan adalah al-fuqaha wal ulama fiddin, yaitu para ahli fikih, para ulama yang ahli dalam bidang agama. Yang ketiga, siapa yang disebut dengan ulul amri adalah hum ulul aqli war ra'yi alladzi yudabbiruna amran nas, yaitu ahli akal atau cendekiawan, orang-orang yang punya keahlian, pinter, alladzi yudabbiruna nas, yang dia mengurusi urusan-urusannya manusia. Dan ada yang memaknai ulul amri adalah sebagai imam, sultan, qadhi, dan semua orang yang memiliki kekuasaan. Maka dalam konteks ini kita bisa kategorikan dua. Pertama adalah kita harus ikut protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan seluruh jajarannya, mulai dari protokol yang dibikin oleh Kemenkes, ya, Departemen Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian protokol yang dibikin oleh BNPB, dan juga oleh rumah-rumah sakit, bagaimana mensikapi adanya virus corona atau COVID-19 ini. Maka kita wajib taat terhadap protokol-protokol itu. Ya, ini ya, kita harus betul-betul paham bahwa apa yang dibikin oleh pemerintah itu dalam rangka membuat kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, oleh para pengelola negara ini, para penguasa negara ini adalah dalam rangka membuat kemaslahatan bagi kita semua. Yang kedua, kita harus memandang bahwa di samping apa yang telah ditetapkan oleh para pemerintah tadi adalah kita juga mengikuti ulil amri dalam kategori yang kedua, yaitu para ulama, para ahli fikih, pada ahli Quran, ya, yang mereka terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia, dalam Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam yang lain, di mana mereka sudah membuat keputusan-keputusan. Kita bisa baca protokol yang dibikin oleh MUI, oleh PBNU, bahkan oleh MUI Jogja, oleh MUI Semarang yang saya dapatkan beberapa selebarannya. Mari kita ikuti, mari kita taati dawuh-dawuh, ya, protokol-protokol yang telah dibikin oleh ormas-ormas Islam itu, oleh para ulama-ulama itu, ya. Ini kalau kita kembali bahwa semua protokol, semua aturan, semua hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana supaya penyebaran COVID-19 ini tidak cepat, itu sudah dibikin begitu detailnya supaya betul-betul masyarakat ini terjaga keamanannya dan terjaga tidak tertular penyakit. Ketaatan kita ini sudah sesuai, ya, selagi bahwa perintah-perintah dari para penguasa oleh para penggede-penggede itu tidak dalam rangka kemaksiatan. Sebagaimana hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Bukhari, Imam Muslim juga disebutkan hadis la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah, sungguh ketaatan itu dalam kebajikan. Dan yang dibikin protokol-protokol oleh pemerintah maupun oleh ormas-ormas Islam itu tentu untuk kebajikan masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia tidak terkena wabah penyakit. Di dalam kitab lain, ya, kalau kita rujuk dalam kitab Kashful Qina an Matnil Iqna, ya, di sana disebutkan bahwa wa ala wulatil umur, ya, man'uhum min mukhalatatil asihha
bi ayyaskunu fi makanin mufradin lahum wa nahwa dzalika. Dan wajib bagi orang yang menjadi penguasa, ya, yang dia yang mengatur perkara, maksudnya pemerintah, apa? Man'uhum, mencegah mereka yang punya penyakit menular, min mukhalatatil asihha, untuk mereka itu berkumpul, untuk mereka itu bergaul, untuk mereka itu bertemu dengan orang-orang sehat. Wa bi ayyaskunu fi makanin mufradin, supaya mereka diisolasi pada tempat tertentu yang mereka sendiri, lahum, milik mereka, wa nahwa dzalika, dan yang semisal dengan itu. Maka isolasi karantina pribadi atau karantina mandiri, dan juga physical distancing, ya, menjaga jarak fisik, social distancing, menjaga jarak sosial, itu betul-betul kita lakukan dan kita jaga sebagai kepatuhan kita kepada pemerintah, sebagai kepatuhan kita kepada para ulama. Karena sekali lagi kepatuhan ini hukumnya wajib selagi tidak diperintah dalam kemaksiatan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim, ya, hadis sahih disebutkan, ya ayuhan nas ittaqullah wa in ummira alaikum abdun habasiyun mujadda'un fasma'u lahu wa ati'u ma aqama lakum kitaballah. Ya, wahai manusia, ini di sini jelas lagi perintah untuk taat, ya, fasma'u lahu wa ati'u, mendengarkan dan taat kepada perintah, ya, amir-amir, para pemimpin-pemimpin, walaupun dia seorang hamba sahaya dari Najasyi, ya, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya, kalau dia diangkat menjadi pemimpin, wajib mendengarkan, wajib taat, ya, maqama lakum kita, bahwa selagi mereka itu menegakkan aturan-aturan Allah. Artinya apa? Selagi mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, selagi mereka memerintahkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kemaslahatan masyarakat, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah mendengarkan, taat, sami'na wa ata'na, mendengar dan kita laksanakan protokol pemerintah, protokol-protokol yang telah dibuat oleh para ulama, supaya Indonesia betul-betul terbebas dari virus corona atau COVID-19. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.